Presiden Prabowo akan tonton laga Indonesia versus Jepang di GBK. Media Vietnam pastikan Indonesia kalah dari Jepang. Zidane latih timnas Arab Saudi. Ancelotti pastikan Vinicius raih Ballon d'Or. Joshua Zirkzee pulang ke Serie A. Hai football lovers, Mimin kembali ingetin lagi ya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dunia si kulit bundar dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga babak grup UCL, Real Madrid sukses comeback dengan meyakinkan saat menghadapi tamunya Borussia Dortmund 5-2. Ketinggalan lebih dulu 2 gol di babak pertama oleh gol Donyell Malen dan Gittens. Namun pasukan Carlo Ancelotti mampu membalasnya lewat hat-trick sensasional Vinicius Junior dan masing-masing gol dari Rudiger dan Lucas Vazquez. Hasil ini sekaligus membuat El Real sementara duduk di posisi 9 grup UCL dengan 6 poin. Wakil Spanyol lainnya, Girona, sukses meraih kemenangan pertamanya di UCL musim ini setelah mengandaskan tamunya Slovan Bratislava 2-0. Gol dari pasukan Mikel dicetak oleh Miguel Gutierrez di menit 42 dan Juan P di menit 73. Raihan 3 poin pertama ini membuat Girona sementara berada di posisi 20 grup UCL. Sementara itu dari Prancis, hasil kurang memuaskan diperoleh PSG setelah hanya bermain imbang melawan tamunya PSV Eindhoven 1-1. Ketinggalan lebih dulu lewat gol Noah Lang di menit 34. Namun akhirnya pasukan Luis Enrique mampu menyamakan kedudukan lewat Achraf Hakimi di menit 55. Hasil ini membuat PSG sementara harus duduk di peringkat 17 grup UCL dengan 4 poin. Hasil minor juga diraih oleh Juventus saat harus menelan kekalahan oleh tamunya Stuttgart 1-0. Bermain dengan 10 pemain ketika Danilo di kartu merah di menit 84, Sinyonya tua harus kebobolan di menit 90+2 oleh El Bilal Toure. Kekalahan ini membuat Bianconeri sementara harus puas duduk di peringkat 11 grup UCL dengan 6 poin. Berbeda dengan wakil Italia lainnya, AC Milan yang justru meraih kemenangan pertamanya di UCL musim ini telah mengandaskan tamunya Club Brugge 3-1. Gol dari Rossoneri dicetak oleh Christian Pulisic dan brace dari Thierry Reinders. Hasil positif ini membuat pasukan Paulo Fonseca sementara berada di peringkat 21 grup UCL dengan 3 poin. Sementara itu di Inggris, Aston Villa sementara berhasil memuncaki klasemen UCL dengan raihan 9 poin setelah mampu mengalahkan tamunya Bologna 2-0 di Villa Park. Gol dari anak asuh Unai Emery dicetak oleh McGinn di menit 55 dan John Duran di menit 64. Wakil Inggris lainnya Arsenal juga sukses meraih 3 poin setelah menang tipis 1-0 atas tamunya Shakhtar Donetsk. Meski gagal mencetak gol lewat penalti Leandro Trossard, The Gunners sukses mendapatkan gol lewat bunuh diri pemain Shakhtar, Dmitro Risnik. Hasil ini mengantarkan pasukan Arteta sementara menduduki peringkat 4 grup UCL dengan 7 poin. Laga Arsenal versus Shakhtar Donetsk di UCL menyisakan cerita menarik. Dilansir dari The Sun, pemain Chelsea Mykhailo Mudryk tertangkap kamera datang menyaksikan laga tersebut di tribun Emirates. Usut punya usut, Mudryk yang memakai kemeja putih tersebut datang untuk mendukung klub lamanya Shakhtar Donetsk. Kedatangan Mudryk tersebut lantas menjadi bahan perbincangan fans Arsenal, mengingat sang pemain pernah diincar klubnya musim lalu sebelum akhirnya memilih hijrah ke Chelsea. Beralih ke kabar dari klubnya Mudryk, Chelsea. Dilansir dari Goal, The Blues dilaporkan siap memberikan sambutan hangat kepada Thomas Tuchel ketika sang pelatih timnas Inggris tersebut akan berkunjung ke Stamford Bridge, Januari 2025 mendatang. Fans The Blues juga siap untuk mengubur masa lalunya yang buruk dengan Tuchel. FYI, Tuchel berencana hadir di beberapa laga Chelsea pada awal tahun nanti untuk memantau pemain yang layak masuk dalam timnya. Sementara itu, kabar tak mengenakan datang dari pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Dilansir dari Sky Sport, Taipan asal Yunani tersebut telah dijatuhi larangan tampil mendampingi klubnya di stadion selama 5 laga. Hukuman tersebut diketok oleh FA setelah Marinakis terbukti meludahi wasit Josh Smith di terowongan Stadion City Ground ketika Nottingham Forest kalah 1-0 atas Fulham di Liga Inggris. Kejadian ini juga disaksikan langsung oleh ofisial wasit lainnya, James Mainwaring dan Tim Robinson.
Masih kabar dari sepak bola Inggris, dilansir dari Vichahas, penyerang MU Joshua Zirkzee dilaporkan ingin kembali ke Serie A. Juventus asuhan Thiago Motta dilaporkan telah menunjukkan minat yang kuat untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman pada bulan Januari 2025. Zirkzee yang merupakan pemain kunci di bawah asuhan Thiago Motta di Bologna kemungkinan akan terbuka kembali ke Serie A untuk bersatu kembali dengan mantan pelatihnya tersebut. Masih soal kabar dari MU, dilansir dari Sport People, MU diam-diam sudah mengirimkan pencari bakatnya ke Italia untuk mengamati dua bintang Napoli. Menurut laporan, pencari bakat setan merah tersebut sudah datang langsung menonton laga Napoli saat menang 1-0 atas Empoli pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Mereka disebut-sebut sedang memantau sayap Napoli Vika Kvaratskhelia dan bek tengah Alessandro Buongiorno. Dua pemain tersebut adalah target yang mungkin akan didekati oleh pihak manajemen Red Devils untuk diboyong ke Old Trafford musim depan. Sementara itu dari Jerman, tersiar kabar mantan pelatih Dortmund Edin Terzic akan kembali berkarir di Inggris. Dilansir dari Cat Football News Germany, Edin Terzic telah digadang-gadang menjadi pelatih West Ham jika dalam waktu dekat memecat Julen Lopetegui. Menurut laporan, pelatih Jerman tersebut sudah menjalin hubungan dengan pihak manajemen West Ham. Terzic bukan orang asing bagi The Hammers, ia dulu pernah menjadi asisten pelatih Slaven Bilic di klub ini sejak tahun 2015 hingga 2017. Jika benar bergabung, Terzic juga akan bersatu kembali dengan mantan anak asuhnya dulu di Dortmund, Niklas Füllkrug. Beralih ke kabar dari Spanyol, dilansir dari Football Espana, setelah penampilan sensasional Vinicius Junior menghadapi Dortmund di UCL, Carlo Ancelotti tak ragu-ragu menyebut pemain asal Brasil tersebut akan meraih Ballon d'Or pada 29 Oktober mendatang. Hal itu belak-belakan dikatakan oleh Ancelotti di konferensi pers pasca laga melawan Dortmund. Menurut Ancelotti, bukan hanya karena performa di laga melawan Dortmund saja, melainkan performa Vini di musim lalu juga tak kalah mengesankan. Dilansir dari Football Italia, mantan pelatih AS Roma Daniele De Rossi telah resmi mengganti agennya. Ia memecat agen lamanya Alessandro Lucci dan menggantinya dengan Vali Ramadani. Pengumuman pergantian agen tersebut dimuat pada Selasa sore 22 Oktober oleh agensi Vali Ramadani, Leon Sports Group. De Rossi kini posisinya masih menganggur setelah dipecat oleh Giallorossi. Namun ada kabar berhembus jika ia berpotensi kembali lagi ke Olimpico menjadi pelatih. Jika Roma di bawah Ivan Juric, performanya terus memburuk. Sementara itu, mantan rekan De Rossi di timnas Italia, Leonardo Bonucci, kini dilaporkan telah bergabung dengan timnas Italia U20. Dilansir dari Football Italia, Bonucci ditunjuk langsung oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC untuk bertugas sebagai staf pelatih timnas U20 Italia. Ini adalah langkah pertama karir kepelatihan Bonucci setelah baru saja lulus lisensi kepelatihan UEFA B. Bonucci nantinya akan membantu tugas pelatih Bernardo Corradi untuk menyiapkan tim menuju Piala Dunia U20 di Chili September 2025 mendatang. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto ternyata memiliki cita-cita yang mungkin diimpikan juga oleh banyak masyarakat Indonesia, yakni melihat timnas berlaga di ajang Piala Dunia. Dilansir dari Instagram bolascore.com, Prabowo menyampaikan hal tersebut pada sebuah acara di bulan November 2022 lalu. Ia mengaku iri dan malu kenapa dengan negara-negara kecil seperti Ghana, Nigeria, bisa berbicara banyak di Piala Dunia. Prabowo mengatakan bahwa suatu hari nanti, Indonesia pasti akan dibawanya ikut Piala Dunia. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Dari kabar lainnya, dilansir dari CNN Indonesia, PSSI akan menyiapkan 100 buah CCTV di area Stadion GBK jelang lawan Jepang dan Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penonton. Ketum PSSI bahkan sudah menelpon langsung di Rut GBK Rahmadi Kusumo terkait pemasangan CCTV tersebut. Selain itu, PSSI juga meminta supporter Timnas Indonesia untuk mendaftar di Garuda ID. Tujuannya untuk menjadi rujukan data calon penonton di GBK. Takutnya nanti kejadian kelebihan penonton yang tak punya tiket terulang lagi. Selain itu, hal-hal tersebut dilakukan PSSI juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa pengamanan di Stadion Indonesia dipastikan ketat. Sementara itu, jelang laga melawan Jepang 15 November nanti, Timnas Indonesia justru sudah diprediksi akan kalah. Dilansir dari TV One News, media Vietnam Soha VN berani memastikan bahwa Timnas Indonesia akan kalah dari Jepang.
Media tersebut juga menyebutkan bahwa sekalipun timnas Indonesia menurunkan semua pemain naturalisasinya, tetap saja akan sulit menang. Bahkan Soha memprediksi timnas Garuda akan terpuruk menelan 2 kekalahan beruntun di kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, dan bakal merosot ke dasar klasemen grup C. Dilansir dari The Sun, ayah Aaron Ramsdale yakni Nick Ramsdale secara tak langsung memicu kemarahan fans Arsenal lewat unggahan di akun X @ramsdale_nick. Pasalnya ayah Ramsdale mengunggah postingan tersebut pasca kekalahan mantan klub anaknya Arsenal atas Bournemouth 2-0. Di akun tersebut ayah Ramsdale memposting sebuah kalimat yakni "Back of the net Bascom". Bascom merupakan sebutan lain bagi klub Bournemouth. FYI, ayah Ramsdale ternyata juga fans garis keras Bournemouth. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Manchester City. Dilansir Tribal Football, para petinggi The Citizen dilaporkan sudah mulai membahas soal peluang Xabi Alonso sebagai pelatih City pengganti Pep. Sebelumnya mereka juga membahas pelatih Sporting, Ruben Amorim, seiring dengan kedatangan Hugo Viana sebagai direktur olahraga baru City. Nama Xabi Alonso masuk dalam pembicaraan para petinggi tersebut ketika Bayer Leverkusen mulai ragu bisa mempertahankan Xabi Alonso di musim depan. Terlebih Die Werkself sudah mulai mencari penggantinya. Beralih ke kabar La Liga. Dilansir Tribal Football, meski masih cedera, pemain Real Madrid Dani Carvajal dilaporkan telah kembali ke tempat latihan Valdebebas jelang laga melawan Dortmund di UCL. Bek kanan tersebut kembali ke tempat latihan El Real bukan untuk berlatih, melainkan diminta Carlo Ancelotti untuk memberikan beberapa arahan dan motivasi bagi tim. Ancelotti menganggapnya sebagai sosok kapten sekaligus motivator yang dibutuhkan bagi tim. Masih dari kabar sepak bola Spanyol, dilansir dari ESPN, ratusan fans Valencia berkumpul melakukan unjuk rasa di depan Stadion Mestalla, memprotes pemilik mereka, Peter Lim, seusai kekalahan atas Las Palmas di La Liga. Selain protes soal performa klub, fans juga memprotes kebijakan pemilik yang dianggapnya semena-mena menahan duo fans Losce di Singapura akibat protes terhadap sang pemilik. Kabar berikutnya datang dari Ligue 1, dilansir dari Sport Bible. Hal memalukan terjadi saat pelatih Montpellier, Michel de Zakaria, dipecat oleh sang pemilik hanya melalui sebuah wawancara televisi. Usai laga Montpellier melawan Marseille, pemilik Montpellier, Laurent Nicolin, yang diwawancari oleh DAZN, mengatakan bahwa pelatihnya yakni Michel de Zakaria telah ia pecat. Setelah mengatakan hal tersebut, ia mengaku akan menemui de Zakaria di ruang ganti untuk mengatakan hal pemecatan ini. Lanjut ke kabar berikutnya, dilansir dari Mundo Deportivo, kurang dari sebulan setelah mengumumkan pensiun, legenda Barcelona Andres Iniesta kini sedang melakukan kursus kepelatihan. Iniesta kursus kepelatihan di Uni Emirat Arab melalui Asosiasi Sepak Bola UEA. Tak lupa Iniesta membagikan beberapa foto ketika ia mengikuti kursus kepelatihan tersebut di akun Instagram pribadinya @AndresIniesta8. Beralih ke kabar selanjutnya dari sepak bola nasional. Dilansir dari Okezon, pelatih timnas senior Indonesia Sintayong menugaskan secara khusus fisioterapis timnas yakni Cho Ju-yong untuk mendampingi timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait 23 hingga 27 Oktober 2024. Ditugaskannya Dr. Cho di timnas U17 adalah buah dukungan dari STY kepada Nova Arianto yang selama ini dikenal cukup dekat. Sementara itu dari kabar lainnya, ex-ketua PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule ternyata juga ikut-ikutan menyemprot kelakuan timnas Bahrain yang tak mau tanding di Indonesia. Dalam unggahannya di akun Instagramnya @muhammadiriawan84 hari Selasa 22 Oktober 2024, Pak Iwan Bule mengatakan bahwa Bahrain jangan mau enaknya saja dan harus adil. Iwan Bule menganggap masyarakat Indonesia cinta damai. Ia juga berani menjamin Bahrain akan aman selama berada di Indonesia. Enggak lah, kita negara damai kok. Pasti dijaga, event-event besar juga pihak pemerintah Indonesia, pihak keamanan bisa menjaganya. Ya. Dari kabar lainnya, jelang melawan Jepang di Gelora Bung Karno tanggal 15 November mendatang, Sekjen PSSI Yunus Nusi menjamin bahwa kondisi rumput GBK akan semakin bagus. Tak hanya rumput, ia juga menjamin berbagai sisi GBK juga makin bagus setelah dilakukan renovasi sejak akhir bulan September lalu. Selain guna menjamu Jepang, ia juga mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, rencananya akan menonton langsung laga ini. Yunus Nusi berharap Prabowo bisa nyaman menyaksikan laga melawan Jepang di GBK.
Sementara itu, calon lawan timnas Garuda lainnya yakni Arab Saudi kini sedang dalam perencanaan menunjuk pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang dianggap kurang berhasil. Selain Ramon Diaz dan Hervé Renard, muncul nama mengejutkan yakni Zinedine Zidane. Menurut laporan, Zidane adalah calon kuat yang diprioritaskan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF untuk menggantikan Roberto Mancini. Zidane sendiri kini sedang tidak terikat dengan klub atau negara manapun.